والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم واغفر لهم ويرحمهم ويرحمهم بالله يبقون بصراطهم ونورهم ولهم ونورهم وكرمتهم ومجدهم ولا كرمهم ويغفرون ويسلمون أبدا وإذا كان لم الذين يسرون بجملة كبيرة فذلك أن يسلكون بطريقة وأن الله يعني يسلك لهم المسلمين يفضل لهم المسلمين يسلك لهم المسلمين يولد لهم المسلمين يسلك لهم المسلمين الميادين ولا ينبغي يترك ويرفع على المسلمين يسلكون وطاعون وانظرون وفتاه ولا فتاه والفضل ولا نبغى لكم مسلم فرقهم ولا تعطوا ولا تيسروا من ذلك وفتن وفتاه وفتاه من الكتاب ما ظهر منه وبطن من الغير بلا تلوم وذكر من الزنا في يوم الصحوف من المتعلق بالدنيا والآخرة يتفضل علينا فتنفذ وغفرة وتلبس إليه والهدى وإذن الخاتم ويجب الله علينا بالحسن والزيادة ولا هذه النية بالنية الصالحة ولا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كل حرف نكتب ويكتب وبدر وبدر ودر ذاكر الإنسان ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات ولا رضي الله عنه وروي عن المطرف بن عبد الله بن الشهير المهلك وهو يتبخر بجبة حزن وقال يا عبد الله هذه مشية يعبدها الله ورسوله وقال له المهلك أما تعرفني وقال بلى أعرفك أولك نطفة بذرة وآخرك جبة كثيرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة فمضى المهلك وترك مشيته تلك وأنشد بهذا المعنى عجبت من موجب بسورته وكان بالأمس نطفة نذرة وبغد بعد حسن هيئته يسير بالكبر جيفة كثيرة. Diriwayatkan bahwa Mutarib bin Abdullah bin Sufair melihat Muhlab. Nah, Muhlab ini jalan lenggang-lenggok lah, itu gaya sombong, itu memakai jubah dari sutra. Lalu ujar Mutarib ini ulama lah. Muhlab ini penguasa. Nah, ujar Mutarib, wahai hamba Allah, ini jalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tanggurunya langsung lah. Lalu ujar si Muhlab, nenek, apakah engkau sudah kenal lawan aku? Kita membanggakan jadi penguasa raja. Nah, jadi ujar si Mutarib, kenal benar, ya kan? Aku kenal dengan engkau. Awalmu itu adalah air mani yang menjijikkan, akhirmu itu adalah bangkai yang berbau busuk, dan engkau antara awal dan akhir itu membawa tahi kemana-mana. Mendengar penjelasan itu si Muhlab ini langsung pergi lah. Ini dan dia meninggalkan gaya jalan yang lenggang-lenggok kampih. Wa ansyada bihadzal ma'na. Nah, ini dan si Mutarib inilah bernasyid, itu membacakan syair dalam makna ini. Nah, Jasidin, aku heran kepada orang yang kagum terhadap rupanya. Padahal bil amsi kemarin dia adalah setetes air mani yang menjijikkan, dan besok
Sesudah bagusnya rupanya, dia akan dikuburnya menjadi bangkai yang busuk. Jadi kita nih yang ada kawa dibanggakan ya kan, meskipun awak kuat, nah, ya, misalnya bunga dan sebagainya, nah itu ujung-ujungnya sama aja, beda jadi bangkai juga. Wa ansyada khalaq al-ahmar lana sahibun muwalli'un bil kilab kasirul fata qalilus sawab syaddu lujajan minal khun pasa wa azha idza masya min gurab. Nah kami ada punya kawan muwalli'un bil kilab. Nah dia itu sangat memperhatikan urusan yang khilaf perbedaan adalah. Nah tetapi kasirul khata, inya banyak salah, qalilus sawab, sedikit benarnya. Asyadul lujajan minal kunpasa, dia lebih apa, membantah terhadap apa, orang lain, pendapat orang itu minal kunpasa, itu lebih daripada kunpasa, tangarannya lipas, lebih keras, lebih apa, lebih jahat daripada lipas. Wa azza idza masya min gurab, nah tetapi dia lebih berbangga, lebih lenggang-lenggok apabila berjalan ketimbang burung apa itu, burung gagak. Nah, itu sindiran ya nah. Wa qala akhar qultu lil mujibi lamma qala misli la yuraja ya qaribal ahdi bil makhraji lima la tatawadda. Nah aku katakan kepada orang yang ujub, adalah orang yang bangga terhadap dirinya, lamma qala manakala dia berkata misli la yuraja, orang seumpama aku ini la yuraja, tidak bisa ditandingi. Ya qaribal ahdi bil makhraj, nah wahai orang yang hanyar saja keluar ke bumi, ke dunia ini, lima la tatawadha, kenapa engkau tiada tawadhu saja. Nah ini kata-kata syair sindiran. Wa mithluhu li Dhinnun al-Misri. Nah ini sama syair ini bagi Dhinnun al-Misri. Nah, ayyuha syamihu alladhi la yuram nahnu min tinatin alaika salam innama hadhil hayatud dunya mata wa ma'al mauti tastawil aqdam. Wahai orang yang kokoh, yang tidak bisa yuram, nah itu dituntut didapat. Nah, menjadi kita orang nih kokoh tinggi, kada kawa orang menandingi hendak menyamainya. Nanu minti natin alaikas salam. Nah kami ini dari tanah. Alaikas salam, atasmu salam. Innama hadhil hayatud dunia, maka hanya saja kehidupan dunia ini cuma kesenangan sesaat. Wa ma'al mauti tastawil aqdam, dan serta kematian akan samalah segala telapak kaki. Nah maksudnya bila sudah mati orang sama adalah gak ada yang bala lain lagi. Nah, ini sama tinggi sama rendah. Nah ini yang membedakannya itu kena amalnya. Nah ketiganya nanti. Wa qala Mujahid bi qoulihi ta'ala summa dhahaba ila alihi yatamatta ay yatabakhtar. Nah kemudian dia pergi ya kan mendatangi keluarganya yatamatta, itu yatabakhtar, dia sombong jalannya, lenggang-lenggok gaya orang sombong. Itu tafsir yatamatta. Wallahu taala alam. Nah, inilah
larangan-larangan yang bagi orang-orang sombong dan orang yang ujub bangga terhadap dirinya. Nah, kemudian al-babu salis wal arbaun bitafakuri bil ayami wa ghairiha. Ini bab yang ke-43 tentang tafakur pada hari-hari dan yang lain-lainnya. Kata Allah Ta'ala bitafakuri wa tadayyun bi kitabil aziz bi mawadhi'a la tusa. Faqala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Al-ayah ayat kubiya fil maji wa dhahab yukhlifu ahaduhuma sahibahu idza sa'ahaduhuma ja'al akhar khalfahu ibadahu. Qala ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara wa arada syukura. Nah, sungguh Allah Ta'ala menyuruh untuk bertafakur. Tafakur itu berpikir, ya kan? Wa tadayyun, dan untuk yang kan mengambil ilmu agama di kitabihil aziz. Nah, ini di dalam Quran adalah disuruh bertafakur. Itu banyak tempat ayat-ayat yang menyuruh tafakur yang tidak bisa dihinggakan saking banyaknya. Nah, di antaranya ada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, inilah al-ayah, ini sambung ayatnya. Ayat lengkapnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihal arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa sahabil murad wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard inna bidzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, jadi sesungguhnya pada terciptanya langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berjalan di atas banyu, membawa mengangkut hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, mengangkut barang. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan air yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit dari atas hujan, kemudian dengan sebab hujan itu Allah Ta'ala hidupkan bumi ini sesudah mati. Wa bassa biha min kulli dabbatin, kemudian Allah tebarkan di permukaan bumi ini dari segala macam jenis binatang. Wa tasrifir riyahi, nah kemudian bertiupnya angin. Wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard, dan awan-awan yang ditundukkan Allah antara langit dan bumi. Inna bidzalika la ayatil liqaumin yaqilun, maka kesemua itu adalah merupakan tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah, menunjukkan kuasa Allah, dan menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah, liqaumin yaqilun, bagi orang yang mau memikirkannya. Nah, jadi kaum yang berakal yang mau memikirkannya. Nah, jadi ini disuruh kita memikirkan. Atau di ayat lain lebih tegas lagi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, sesungguhnya pada terciptanya langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, itu merupakan tanda yang jelas menunjukkan adanya Allah, kuasa, kesempurnaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan orang-orang yang memikirkan pada terciptanya langit dan bumi, sehingga hasil pemikiran mereka menyimpulkan, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Nah, jadi ini ayat tentang tafakur.
Dan ini tafakur ini nanti ya tergantung apa yang ditafakurkan itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Kalau kita mentafakurkan langit, bumi dan isinya itu makhluk ciptaan Allah, itu akan menghasilkan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mentafakurkan nikmat-nikmat Allah, nah maka itu akan membuahkan hasil timbul rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Nah kalau kita mentafakurkan perbandingan antara dunia lawan akhirat, maka hasilnya kita akan lebih gemar terhadap akhirat ketimbang dunia. Nah kalau kita mentafakurkan, mengingat-ingatlah dosa dan kesalahan kita, nah maka hasilnya kita akan bertaubat dari dosa dan kesalahan itu. Nah sehingga tafakur ini memang sangat bermanfaat itu, sampai-sampai pahalanya itu sangat besar. Dari beberapa riwayat hadis Nabi mengatakan tafakur sa'atin khairun min ibadati sanah. Bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ada riwayat tafakur sa'atin khairun min ibadati sitina sanah. Bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada lagi riwayat tafakur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Bertafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Ada lagi riwayat tafakur sa'atin khairun min ibadati samanina sanah. Nah, ini bertafakur sesaat lebih baik dari ibadah 80 tahun. Nah, jadi ini bukan hadis itu bertentangan itu kadalah, tetapi maksudnya beda-beda itu kan, nilainya itu tergantung apa yang kita tafakurkan. Nah, sehingga tafakur yang paling afdal, yang paling bagus itu adalah mentafakurkan alam semesta atau makhluk ciptaan Allah Ta'ala seperti langit, bumi dan isinya itu tadi, karena itu akan membuahkan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ma'rifat adalah hal yang paling mulia. Nah, cuma itu pemahaman fadilat tafakur. Tapi ada nang salah paham. Belajar tafakur nih, ampihnya sembahyang. Di ibadah bawanya ampih. Nah, takutnya alasannya ini sesaat tafakur lebih baik ibadah 70 tahun, jadi mau hutangi Tuhan. Nah, ini ada ini lah, ini. Nah, ini salah banyak itulah. Nah, pangerannya salah pemahamannya ke situ. Bukan seperti itu maksudnya, ini fadilat tafakur. Nah, bukan berarti bila sudah tafakur itu kada usah lagi ya. Nah, jadi sesungguhnya pada terciptanya langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ta'aku bihima bil maji wadzab, itu silih berganti datang dan perginya. Nah, yukhlifaduhuma sahibahu, maka salah satu malam dan siang itu menggantikan kawannya. Nah, jadi bilainya malam kemudian datang siang, maka siang menggantikan malam. Karena malam lagi, malam menggantikan siang, seterusnya seperti itu. Nah ini Allah Ta'ala yang mengaturnya. Makanya kurang lebih ya lah antara malam dan siang itu lawasnya, itu di daerah-daerah ya seperti kita di Indonesia ini yang dilewati garis khatulistiwa itu. Nah, tetapi kalau daerah-daerah yang kada dilewati khatulistiwa ini, ya memang agak beda lawasnya antara malam dan siang itu tergantung musim. Ya seperti di Mekah misalnya, Mekah itu pada kena garis khatulistiwa. Nah maka kalau musim kemarau, musim panas itu siangnya lawas daripada malam. Nah siangnya itu sampai kadang-kadang 18 jam. Nah berarti 24 kurang 18, 6 jam aja malamnya. Ini sama aja di mana-mana, sehari semalam itu 24 jam. Cuman yang ininya aja berkurang berlebih antara malam dan siangnya dah.
Nah, tetapi di Saudi itulah di Makkah itu kalau musim dinginnya dingin benar di sana, bila musim dingin, bila panas panas benar. Nah, bila musim dingin tuh malamnya nang lawas itu setengah 6 sudah maghrib, karena subuhnya hampir jam 7. Jadi lawas malamnya tuh kan. Wadah kita nih paling sesedikit anunya gesernya. Nah, apalagi daerah ke barat sana lagi lah, itu di daerah Belanda itu kalau musim panas itu bisa sampai siangnya itu lah itu hampir seharian, bisa lebih dari 20 jam siangnya. Nah, malamnya ada sampai 22 jam, berarti malamnya 2 jam aja. Nah, ada juga di belahan dunia ini apa ngarannya, ada ingat lu negaranya nang siangnya berumuran gak ada malamnya. Ya apaan itu puasa. Nya hendakannya itu pas dibunjuk lah. Nah, jadi nih misalnya ini matahari inilah, ini bumi. Nah, jadi bumi ini berputar kayak itu. Nah, ini bila putarannya kayak ini di sini biar kemana-mana putar ya tetap kanan harus matahari ini kan. Nah, lain punya di sini, nah berputar kan ke bawah bahannya. Lalu malam. Alim mencontohkan ini enggak ada. Nah, cuma intinya meskipun secara ya ilmu apa itulah nangka itu, tetapi intinya Allah Ta'ala sebenarnya yang mengatur itu. Nah, ini ada kegampangan lah betapa kuasanya Allah Ta'ala mengatur alam semesta yang sangat luas ini. Kita menggaduh ayamnya kan abut ya, hanya 5 ekor ayamnya. Ini menggaduh sealaman ini nah. Dan ini kan ada halusan. Nah, itu berarti Allah Ta'ala itu hebat benar nah, kuasa. Makanya tadi lah itu tanda yang menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, idza ja'a ahaduhuma ja'al akhar qalbahu. Nah, apabila berlalu salah satu malam dan siang itu, maka datanglah yang satunya di belakangnya ibadah sesudahnya. Allah Ta'ala Allah berfirman, wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara wa arada syukura. Nah, dia Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Nah, cuma liman arada ayyadzakara wa arada syukura, itu silih berganti itu hikmahnya supaya nyaman mengatur ibadah adalah ibadah zikir kepada Allah. Nah, ini muninya siangnya terus ya ada malamnya ya ngali matur, atau malamnya misalnya ada siang. Nah, ini nah secara umum lah bahwa malam siang itu untuk apa? Untuk beraktivitas. Nah, malam itu untuk istirahat secara umum. Nah, tetapi ya kan kita mesti karena kita memikirkan kehidupan akhirat, nah mesti ada yang kita korbankan untuk akhirat waktu itu. Nah, jadi malam itu ya untuk istirahat, tetapi ya diganti lawan ibadah sebahagiannya. Kesan ibadah. Kalau ada rada khilafahuma fin nuri wa zulma wa ziyadati wa nusan wa ma ahsana qaulal qail.
Nah berkata Imam apa ini dari tabi'in, maksud Allah Ta'ala itu adalah ikhtilafal lail, waqtilafil lail, perbedaan antara malam dan siang itu binur wa zulmah, itu pada terang dan gelapnya. Nah, jadi kalau siang itu kan secara umum terang lah, kalau malamnya itu kadap, itu secara umum. Nah, tapi ada lah malam-malam yang tertentu, misalnya bulan purnama, nah itu langit cerah, itu tarang juga, cuma pada setarang matahari, Bang. Artinya matahari ini sumber cahaya lah secara zahir. Nah, adapun bulan bintang itu sebenarnya tidak bercahaya, tapi dia memantulkan cahaya matahari. Waziyada wa nuqsan. Nah, kemudian perbedaan malam dan siang itu bisa berlebih, bisa berkurang. Tadinya waktunya itu lah ada sama. Nah, itu tergantung musim. Pokoknya bila musim panas, nah itu biasanya kalau daerah-daerah sana itu siangnya lebih panjang daripada malamnya. Tapi kalau musim dingin, malamnya lebih panjang daripada siang. Ini daerah sana nih dingin, nah semalam anak ulun hari Senin tadi tulak ke Mesir sampai ke sana, nah itu bilang bakal umbun aja di dalam kedinginannya, pada terbiasa sana itu dinginnya ya 11 derajat. Nah itu dingin benar bagi kita yang ada terbiasa. Nah ulun pernah aja mengalami 11 derajat ini, mende wudu itu di keran tuh kayak di dalam kulkas banyunya itu. Nah tapi kalau ini musim panas itu bisa lebih dari 50 derajat. Nah wadah kita ini 36, 38 lah paling panas benar itu sudah. Nah, itu mungkin bina hangit juga. Bentar lagi pian bayangkan lebih dari 50 derajat. Nah cuma wadah kita nih paling rendah itu lah 23 derajat. Kedinginannya wadah kita nih 23. Nah di sana itu bisa sampai 6 derajat aja. Cuma ulun belum pernah mau lagi merasakan nang 6 derajat nih, nang 11 derajat itu kan sudah. Nah apalagi ada nang min derajat jar. Nah itu baku lalu nih dah. Namanya di sana itu kalau 6 kedinginannya sekali itu bisa sampai keluar darah di apa ini, di pori-pori lubang bulu itu itu keluar darah. Nah jadi dari satu sisi lah kita di Indonesia ini syukur benar ya, suhunya itu sedang lah, itu kan, panas kada terlalu panas, dingin kada terlalu dingin dibandingkan di daerah-daerah orang sana. Nah, cuma itu penyakit kita tuh waktu mengeluh juga. Ya, panas kepanasan, dingin kedinginan, padahal dibandingkan udah orang tak panas menurang lagi, ada dingin menurang lagi. Wa ma sanaqaul qaila, lengkap bagusnya perkataan seorang penyair, ya raqidal laili masuran bi awwalihi inal hawadisakat tatarraqna ashara la tafrahanna bilailin taba awwaluhu faruba akhiri lailin ajajun nara ajjajan nara. Nah wahai orang yang tidur di malam hari dalam keadaan gembira di awal malam, nah sesungguhnya segala kejadian itu biasa datang di waktu sahur.
Maksudnya kayak kejadian yang ajaib-ajaib itu, yang besar-besar itu di waktu sahur. Sahur itu imbah tengah malam sebelum subuh, itu waktu sahur ngarannya. Nah, makanya perkara besar lah seperti Nabi Isra Mi'raj itu kan. Nah, itu di akhir malam lah, di waktu sahur. Nah, cuma perjalanannya yang sangat cepat itu sehingga sebelum subuh sudah berbulik lagi. Itu meskipun ada beberapa versi riwayat lah, cuma yang jelas riwayat yang disebutkan oleh ulama perjalanan Isra Mi'raj itu 3 jam, ada yang mengatakan 2 jam, ada yang mengatakan sejam aja, mulai tulak sampai berbulik lagi. Nah, pendapat yang paling banyak, yang paling masyhur mengatakan sekejap aja. Nah, karena itu mujizat lah, ada kauha di dengan nalar dicerna, dengan nalar itu tidak bisa. La tafrahanna bilailin, janganlah engkau gembira dengan malam qaba awaluhu, yang bagus awalnya. Jadi awal malam itu terasa nyaman, jangan gembira dulu. Nah, berubah akhir lailin ajjajan nara. Nah, ini berapa banyak akhir malam itu yang menyalakan api, maksudnya yang menyebabkan bencana. Nah, sehingga sebagaimana kebaikan itu pun rancak terjadi di waktu sahur dan di imbah tengah malam itu, maka hal-hal yang buruk pun sering terjadi ya kan di imbah tengah malam. Itu misalnya orang berkirim perang maya santet itulah, itu yang paling manjur itu berkirim itu waktunya itu imbah tengah malam. Nya perhatian orang guringan lengah. Wa qaula akhar innal layaliya lil anami manahil tutwa wa tunsyar dunahal a'maru fakisaruhunna ma'al humumi tawilah wa tiwaluhunna ma'as sururi kisaru. Nah, sesungguhnya segala malam itu bagi manusia manahil, itu seperti manahil. Manahil itu ini ayakan gelapung, ayakan apa namanya, serakai. Tutua wa tunsya dunahal amar, yang dilipat dan diurai karenanya, karena malam itu segala umur. Nah, jadi maksudnya umur ini kelihatan berkah atau kada, ya, itu menentukan adalah waktu malam. Maka pendeknya malam itu lah, tapi disertai dengan duka cita, maka itu tawilah terasa panjang. Nah, jadi bila orang ini sadih hatinya, ya enggak, nah ini malam itu sebenarnya sama aja, misalnya 12 jam, tapi terasa lawas benar, karena hati sadih. Dan panjangnya malam itu kalau disertai dengan gembira, kisaru itu terasa pendek. Makanya orang hanya kawin tuh ujar-ujar, inilah rasa satu mat bener malam ujar ya. Tapi udah ingat lagi ulun hanya kawin ini. Maunya senang lah. Nah, amunnya sadih apa sakit apa garing enggak. Nah, ini tapi kalau guringnya salawas benar. Nah, ya artinya itu tergantung dengan keadaan. Nah, kadang-kadang ya waktu itu sama aja kan. Misalnya 12 jam itu sama aja, cuma rasanya. Nah, sama kayak makanan itu. Makanan itu kadang-kadang nyaman, tapi menurangnya liurnya pahit ya. Nggak ada nyaman jadinya. Biar larang banyak nukar nih nyaman banget aja, jujur ya. Yang sehat nyaman, menggaring tetap pahit.
Nah, jadi sehingga lah sebenarnya nyaman itu pun ya tergantung lawan kitanya ya. Maka kesehatan itu sesuatu yang nikmat yang sangat sangat besar sekali sesudah iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. وأثنى الله على المتفكرين فقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang bertafakur. Itulah dipuji oleh Allah Ta'ala. Nah ini maka Allah berfirman, ulul albab itu adalah orang yang punya akal sehat, itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di waktu berdiri, waktu duduk, dan ketika berbaring. Nah ini tafsirnya ujar Ibnu Abbas, ayazkurunallaha ala kulli hal, mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Nah ini disebut ini tiga, diri, duduk, dan berbaring. Nah, betungging nggak barang aja, ini yang disambatnya tiga aja, tapi maksudnya dalam segala keadaan apapun. Nah, jadi dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, nah itu tetap zikir kepada Allah. Dalam keadaan dapat nikmat, dalam keadaan dapat bala, ya tetap zikir kepada Allah Ta'ala maksudnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka mentafakkurkan pada terciptanya langit dan bumi. Nah, jadi dilihat langit itu begitu luas ya kan. Nah, ini sampai mata kita ini tidak bisa melihat tepi langit. Nah, bahkan ada pendapat mengatakan yang kita lihat itu langit itu sebenarnya bukan benda langit, tapi itulah batas pandangan kita paling jauh. Ini sebenarnya kada sampai lagi ke langitnya itu lah, cuma batas pandangan kita itu sampai ke situ seolah-olah itulah langit. Padahal belum. Itu saking luasnya. Nah, jadi langit seluas itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala ini sangat kuasa, maha kuasa. Nah, belum lagi benda-benda langit itu, itu bintang itu berapa miliar, wallahu alam, gak ada nang tahunya, itulah nang tahu pasti itu Allah Ta'ala, nang tahu maha kala bunawas, tahu jumlah bintang. Ya, ada raja, ya raja siapa kau menghitung bintang di langit dapat hadiah besar dari aku. Langsung angkat tangan Abu Nawas. Pikir-pikir ada angkat tangan, orang berpikir kayak apa cara menghitungnya, biar hadiahnya besar, tapi kayak apa? Abu Nawas langsung sanggup, gugup raja ini. Abu Nawas ini sudah menyanggup itu, ada aja akalnya. Nah jadi raja berapa bulan waktunya ikan menghitung bintang, ada sebelah lawas bulan, esok pas subuh ada sudah hasilnya. Semalaman aja. Nah, subuh nenek aja menghadangi di istana nenek gugup bener ya apa nenek Bu Nawas datang. Berapa aja raja? Nah, kalau usah disambat ya Bu Nawas hitungannya. Nah ini yang jelas ini keluarakannya dalam bajunya itu kulit kambing lawan bulu-bulunya sekilan segi empat. Nah ini sudah ulun hitung raja Jara Gunawas, ini jumlah bintang sama kayak bulu nang ada di kulit nih, mung kada percaya hitung seorang. Bungulan ya raja menghitung ini ya apa membuktikan samanya itu juga lawan bintang ya, baik memberinya hadiah aja sudah. Nah tapi Abu Nawas itu memang wali Allah Ta'ala lah,
Ini lucu. Itu kalau dalam dunia perwaliannya itu hawariyun ngarannya nah itu wali hawari. Hawari itu nya lucu menghibur. Nah, tetapi bujur dan itu cuma satu dalam satu zaman. Model kayak wali kutub juga nah seikong aja dalam satu zaman itu seduniaan. Kada mau nyata dua. Nah kecuali mati ini hanya ada gantinya ya. Nah kalau kita di Indonesia ini, nah orang banyak berapa ngarannya memperkirakan bahwa wali hawari itu almarhum Gus Dur, presiden kita. Nah itu kan bina ada tahu-tahu Muhammad lucu ya. Nah tapi bujur sambatan sidin sambil bergaya terbukti, nah. Nah, jadi mereka bertafakur pada terciptanya langit dan bumi. Nah, hasil tafakur itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini sia-sia. Nah, jadi apapun lah yang di langit, di bumi, ya, yang ganal, yang halus, ya kan, makhluk yang diciptakan Allah itu kadang yang sia-sianya. Itu ada hikmahnya semua. Nah, cuma kita benar emang kada paham hikmahnya itu. Nah, kadang-kadang nah, cuma kita wajib meyakini bahwa apapun yang diciptakan Allah, kejadian apapun yang diperbuat oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, kita sebenarnya disuruh mencari hikmah di balik kejadian itu. Nah, karena hikmah ini satu hal yang luar biasa. Di Quran itu yutil hikmata may yasha wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Ta'ala itu memberikan ilmu hikmah itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberi ilmu hikmah oleh Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah dapat kebaikan yang banyak. Nah, lalu apa itu hikmah? Nah, hikmah itu menurut Imam Al-Jurjani di dalam kitab Ta'rifat Mujarridin Al-Hikmah Sirrul Fi'li, rahasia dari perbuatan. Nah, jadi kan tadi langit, bumi dan seluruh isinya itu adalah ciptaan Allah, artinya perbuatan Allah Ta'ala. Nah, ini apa rahasianya? Nah, mengetahui rahasianya itu ngarannya ilmu hikmah. Nah, cuma ada hikmah ini lah mengetahui rahasia itu untuk keperluan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, ada juga orang hikmah itu, hikmah juga ngarannya, nah, itu mengetahui rahasia di balik makhluk yang diciptakan Allah itu digunakan untuk ya kebaikan dia pengobatan. Nah, misalnya ini Allah menciptakan rumput ini lah. Nah, hikmahnya apa rahasianya? Gasan obat sakit parut misalnya, gasan obat apa-apa itulah. Nah, itu hikmah juga ngarannya. Nah, tetapi di sini lebih kepada ya bagus juga cuma urusan keduniaan lah ya. Makanya para wali-wali Allah itu biasa diuji dengan hal-hal semacam itu, tapi mereka tidak menghiraukannya karena yang mereka cari, yang mereka tuju lebih daripada itu, yaitu hikmah yang berkaitan dengan ilmu makrifat. Nah, sampai ada dahulu keguruan nurun berkisah. Nah, itu tentang hikmah itulah ada seorang dua orang.
Nah, jadi ada ulama ahli zahir, ada ulama ahli batin, ya, ahli tasawuf. Nah, jadi ya, ulama ahli zahir ini ya di bidang hukum menguasainya lah urusan hukum-hukum itu. Nah, tetapi karena dia tiada menguasai ilmu masalah hati, ilmu kebatinan, nah maka dia sering mengitirat ngarannya. Itirat itu protes lah lawan Allah Ta'ala, kenapa itu lah. Namanya Habibullah Al-Haddad itu mengatakan laulim wa kaifa qaulu dzil amaq yang tarid Allah alladzi khalaq, jakainya kenapa dan bagaimana mungkin, itu 3 kalimat ya. Jaka, kenapa, bagaimana mungkin, itu perkataan orang bungul jadi deh. Ini jadi mana kan? Ya, yang ia entirat tuh protes kepada Allah yang telah menciptakannya. Jadi bahasanya ini kenapa? Maka kayak itu. Nah, ini seolah-olah Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu itu berapa doang. Ya kayaknya kenapa tuh hendak tahu, ini kan kurang lebih. Nah, ini kenapa nih bentuk protes, itirat dalam bahasanya. Nah, jadi ulama zahir ini tadi, ulama ahli fikih ini dalam riwayat kisah guru tadi lah masuk WC, rupanya WC ini lawas kita tetap pakai WC umum lah, tetap pakai, lalu banyak lipas di dalam WC tadi, ini lawas kedatangan banyak lipas, sambil laumet membuang itu terpikir untuk apa jadinya Allah Ta'ala menciptakan lipas ini, itu di hati ini bandel itu. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan lipas ini? Kada ada gunanya, baunya ada ya, apa mengganggu itu, kada ada gunanya. Nah, kenapa? Nah, model kayak protes itu loh Allah Ta'ala adalah akhirnya ini di hati juga kan, dari seorangan aja kan, imbah itu sudah tuntung membuang, tiba-tiba di hari itu dia timbul gatalan, awaknya nih gatalan. Nah, imbah gatalan nenek ada teringat juga bahwa sedang protes lipas itu tadi, luahnya bingung juga apa sebabnya nenek. Akhirnya bawa obat lawan dokter lah, macam-macam dokter spesialis kulit ya kau ya, ini kada mau sembuh juga, bertahun-tahun menyandang gatalnya itu lah. Nah, akhirnya dia ketemu dengan ulama ahli hikmah, ulama ahli kebatinan ya. Nah, lalu berkisah ya, ini penyakit gatal sudah sekian ada bertahun-tahun dan nggak ada ampi-ampi, obat sudah juga. Nah, ujar ulama ahli hikmah tadi, kemungkinan pian ini ada pengiktiraf makhluk Allah Ta'ala. Coba pian ingat-ingatakan dulu. Artinya nang sebelum gatalan itu nah, lalu keingatan nang di WC tadi kan, sebelum gatalan ini, bahwa di hati ini berpandir untuk apa Allah Ta'ala menciptakan lipas itu. Nah, kisahkan nah jadi menurut saranku ujar ulama ahli batin tadi, karena yang metirat itu lipas tadi, nah maka coba ya mau bakti gatal pian nenek nah halar lipas tuh dibanam, habunya dikasayakan. Nah, bahasa kampung tadi itu kayak membuang kalimpanan langsung sembuh. Nah, padahal nih dokter spesialis sudah mau obatinya kada sembuh-sembuh ya. Nah, cuma di sini ceritanya bukan berarti gatalan itu obatnya halar lipas, itu bukan berarti seperti itu. Ini masalahnya karena mengiktiraf itu tadi lah. Namun kita nggak tahu, misalnya batilon halar lipas bisa juga tambah, bisa juga. Nah, cuma ya kayak itulah bilainya kita nih, ada dapat penyakit gara-gara memprotes makhluk ciptaan Allah. Nah, bisa-bisa obatnya tuh udah kasih itu tuh jurusannya.
Nah, kemudian waqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, situ jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan dan kekurangan kita zahir dan batin. Memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang Allah sedang bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال النار اللهم اهدنا برضاك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كما رزقنا الاخلاص في الصلاه والعلم وزدنا الشريك في جميع الطاعات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على